Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Garasi Mini Project. Ngopi dulu Mas Bro. Gimana hari ini Mas Bro? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisi negeri kita itu sekarang sedang carut marut karena adanya pandemi ya Mas Bro. Itu semua sebenarnya teguran dari yang di atas agar kita lebih eling, lebih ingat Mas Bro ya. Tapi kita nggak usah ngomongin itu. Kita sekarang mau merakit sebuah miniatur motor yang sudah saya bangun. Karena cinta maju keras menjadi sembuh tak mentega. Karena cinta Kemarin itu yang gembira. Karena cinta hantu berubah jadi malaikat. apa ya? Karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta sakit jadi Kelalen ya, harus ngomong apa? Karena cinta amarah berubah jadi ram. Nah, Cinta itu energi kita lanjut apa ya? cintanya luar biasa. Oh, Orang yang cinta tanah air rela loh mengorbankan kita mau merakit sebuah miniatur motor itu rela dibutuh British Spirit Army apa BSA. rela bersakit Ha, sakit BSA. selesai energi kamu sama BSA ini motor BSA, motor Amerika ya Mas Bro. Amerika apa Eropa ya? Motor wong kulon lah. sama dosennya disuruh Ini bahannya sama semua itu. Sorry Mas Bro, itu apa kemarin kita nggak kasih tutorial part per partnya. Jadi ini cuman ada reviewnya aja sedikit serta buat bangun-bangunnya ya, apa assemblingnya ya. Ini mesinnya Mas Bro. Nanti kalau ada request buat part per partnya nanti saya coba bikin lagi. Ini karena waktunya itu yang susah banget Mas Bro. Saya tapi kalau pas bareng dia kejar-kejaran sama berhenti yang lain. padahal itu sengsara tapi kamu kan malah seneng Ini Mas Bro mesinnya. kekuatannya cinta Ini energimu berkali lipat warna catnya mungkin ada agak kelihatan shadow gimana ya, ada manfaatkan bayangan-bayangan gimana itu namanya teknik apa ya, perlakuan weathering secara tidak ya apa ya, saat sia ya kalau nggak salah itulah weathering. Jadi kalau kita bikin efek sedemikian rupa supaya dihapus berapa kali khawatir keliru painting kita itu kelihatan hidup. akhirnya kamu waktu itu Jadi selain warna dasarnya kita kok belum WA semprotkan, bela-belain melek kita juga ada dia bilang warna-warna selain itu untuk membuat efek gelap dan terang Mas Bro. Nanti kita akan bahas itu nanti ada sesi lainnya, tapi hasilnya jadi kelihatan lebih hidup ketimbang ini Mas Bro. Yang ini kelihatan datar ya Mas Bro. Catnya ya chrome, silver ya silver, hitam ya hitam. Kalau ini enggak, ini sebenarnya silver, cuma tak timba hitam dikit sama polesan warna dasar dari ini, jadi kelihatan gelap tapi jadi kelihatan kinclong kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana, nanti komen ya. Bagusnya itu warnanya seperti apa sih, apa kita bikin karat apa gimana ini. kamu datang lagi sampai malam pura-pura kan apa asik kalau sama pacarnya terus kalau sama yang dicintai terus jadi kalau sudah jatuh cinta nggak Oke, ada yang namanya kita pilihan. rakit Mas Bro, ini rangkanya. Jangan Ini kalau nanya warnanya itu nanti kamu WA warna apa nggak tahu, pacarnya nggak tak oplos warna dasarnya hijau, sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu buat kamu hijau hino, tapi malah paling nggak salah. kelihatan kayak permen, jadi kayak tabung gas itu malah Pengen jadi ketemu tak cinta oplos baru. kayak gini Mas. Tapi cintanya yang sok gaya nggak serius bahasa Jawa ini kemenya Asem angel.
Allah sudah segitunya manggil kita. Kok 5 kali aja sehari aku ingin ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang gak serius. Sholatnya sak-saknya. Gak ada yang sholatnya bertahan 5 menit aja. 3 menit lah sama teman. Enggak juga. Sholatmu sih cuma kok. Gusti Allah baru mau menatap wajahmu. Sudah selesai. Nah, akhirnya kepasang. Ini nanti kita pakai skrup mur. Ini saya pakai mur untuk kacamata. Kalau nggak jam tuh bisa dipakai. Sambil ngadep tapi hatimu tidak di situ. Hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti. Cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah tidak sayang, kamu sudah disentil sejak lama. Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi. Gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah. Analoginya Laila Majnun lagi. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya Teman-teman kalau mau request minta dibikinin tutorial partnya tentang miniatur apa, silakan komen aja, nanti saya jadwalkan di sela-sela. Saya bukan sibuk, jadi ya di sela-sela saya bikin pesanan ya Mas Bro. Kalau ada yang pengen pesen ya juga nggak apa-apa, by WA ya, nanti saya respon cepat. Nanti nomor WA nya saya cantumkan di deskripsi, kalau enggak di watermark nanti. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat. Maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah. Tidak usah mengandalkan diri mengapa. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah. Akhirnya tubuhnya digelundungin. Ini gearbox nih Mas Bro. Kalau di motor-motor Eropa apa Amerika itu gearboxnya biasanya terpisah. Mau apalagi kalau motor lama, ini susah malah ini masalah. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberatkan hidup kita. Kepasang juga Luar biasa oleh keren warnanya ya, yang tidak ada hubungannya. kelihatan terlelip gimana. Jalannya cuma dua. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe ke Allah. Kamu punya pacar, ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus, apalagi target-targetmu yang lain, ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah. Nah, dari sisi apanya? Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliah. Gunung-gunung kayak tadi, ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu nggak nyampe-nyampe, nggak bisa ilahi roji'un, nafasmu nggak akan mutmainah. Itu bahasanya ini, lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu, bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak sekali. Satu ketika Khalifah, dalam ceritanya Laila Majnun ini, Khalifah ketemu Laila. Khalifah ini kaget begitu ketemu Laila. Ini Laila ini wajahnya cuma gini aja loh. Cakep banget juga, kalau perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok Qais al-Majnun, nama aslinya Majnun Qais, bisa tergila-gila begitu ya? Ini top lam, Tanya,
lampu depan itu dari akrilik saya bubut, Polis kok menjadi gila karena kamu? masih buram, nanti gampang kita clear Apa sih yang jadi dilihat dalam kelihatan dirimu bening. sehingga ia tergila-gila? Itu jawabannya Laila. Maka maksudnya Rumi apa? Kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau enggak ya enggak. Kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, kayak enggak bisa, itu harusnya begini, enggak bisa, ya wis, kamu enggak akan mengalami indahnya jatuh cintalah sama Allah. Nanti kamu akan ngerti. Sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan Majnun. Kalau kamu Majnun, gaya mencintai, bukan gaya dagang. Aku untung apa, kamu dapat apa. Apalagi gaya ngamuk, apalagi gaya marah-marah, gaya tawuran. Dan agama gayanya harus gaya cinta. Gaya cinta itu ciri paling utama adalah tidak egois, tidak mikir senengnya sendiri, enaknya sendiri, pikiran. Kelupaan kita belum rakit ban. Ini dari Sponati. Prosesnya juga sudah saya pernah saya share. Besok yang lain masuk neraka semua. Nah, kayak gini berarti bukan gaya cinta. Ngomongnya jangan, kalau cinta itu aku yang benar, menurutku yang benar ini. Yang lain kalau bisa tak ajak semua masuk surga bareng-bareng aku. Bukan yang lain karena kamu banyak bedanya kamu masuk neraka sekarang. Tak begitu. Aku pengen aku dan kamu masuk surga. Ayo kita masuk surga bareng-bareng. Kita batik dulu Mas Bro. Bareng-bareng. Ini beragama gaya cinta, bukan beragama yang egois. Kalau beragama yang egois itu tinggal jasad dan ruhnya agama, kehilangan esensinya, kehilangan intinya. Kalimat ini saya sampaikan karena banyak yang menyebut jangan-jangan Rumi ini nggak suka syariat. Suka, cuma malam ini nggak saya tampilkan. Kapan-kapan kita ngomong bagaimana syariat dalam pandangannya Rumi. Kalimat itu saya ambil saja untuk tahu bahwa itu loh dasarnya Rumi. Aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Ya, semua yang diajarkan Rumi ya tetap dasarnya adalah cintanya dia pada Allah melalui Kanjeng Nabi. Karena yang bawa, yang memperkenalkan Allah kan Kanjeng Nabi, sehingga kita hari ini dapat Islam. Maka prinsipnya Rumi adalah aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Ini kayaknya sufi biasanya, bisa bikin kalimat-kalimat indah kayak gitu. Terakhir sudah mau jam 10. Yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa, kematangan itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata tidak akan membantu. Rumi malam ini adalah ilmu rasa, bukan ilmu lahir. Jadi tidak lewat kata-kata, harusnya rasakan sendiri oleh batinmu. Dan untuk bisa nyampe ke sana ya kita harus matang. Yang mentah tidak akan paham, hanya yang matang yang paham. Itu yang kadang-kadang kita dengar ada istilah layak riful wali ilal wali. Kamu memahaminya, kok sombong banget, oh, emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang ngerti tentang kematangan. Yang belum pernah matang ya nggak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah, dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah, marah-marah sama yang matang. Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah, yang komentari yang matang. Ya untungnya yang dikomentari matang.
Sunan Giri, bahkan Sunan Kalijogo, itu ajaran-ajarannya juga mirip-mirip kalau ditelaah secara serius. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kalau di buku-buku itu, di sidangnya para wali itu, kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah sama kayak Al-Halaj kemarin, bongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang khawas disampaikan begitu saja pada orang-orang awam. Nah, problemnya di situ. Makanya nanti kalau ada yang tanya ngaji Syekh Siti Jenar, makomnya belum khawas, daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya, jadi kita main aman. Oke, catatan pertama itu Syekh Siti Jenar ini dan diri. Tapi Syekh Siti Jenar ini tidak cuma Syekh wali lanang, tapi wali lanang sejati. Semangat cari ilmunya luar biasa. Siti Jenar ini termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal itu kan Hindu, Buddha, warisannya Majapahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Catur Vitala. Ini kitab Hindu. Ana al-haq, aku yang kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena tapi Nabi Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah itu filosofi akan Muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Ya harus, ya kayak ngambil tolol itu, masa nganggep dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu gak sadar. Jangan kan yang ini ya, ketika sombong sedikit pun, ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Gak usah bilang anak alas. Ini kalimat saya potong ketika Al-Syekh Siti Jenar wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang dilahirkan. Jadi Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa kalah lagi. Karena ada bangun tiap hari doanya kan kalah. Jadi malaikatnya mesti Allah tahu bodoh. Ya kan? Apalan orang jelas. Tidak ada yang hayatan. Iya. Oke, nanti kita ini bisa masuk ke juga itu belakangnya dia. Jadi dua insun itu Allah. Dan memang karena ada hukum suci yang bilang di situ, anak kanzun makhfiyun fauridu anhu rosa faholak tulfalko hadi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satu pun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk manusia biar kecuali. Oke Mas Lur, nih sudah selesai kita merakit motor. Alah goyang. Wis PSA-nya ya. Itu kumpulan-kumpulan motor miniatur yang sudah jadi, siap beredar Mas Bro, siap kirim. Nih, lepas dulu. Ini Mas Bro, ini PSA itu C50, Nortonnya ada 2, dan semuanya ini pesanannya Mas Hendri Sujarwo
dari Sukoharjo. ada namanya Nusuwana. Besok kita review lagi, langsung kita kirim Mas Bro, dan kita bikin Menyadari kebenaran kata-kataku. miniatur yang selanjutnya. Dikatakan bahwa kau Wah, udah lama banget ini durasi videonya. sungai memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat Ini yang keren ini. itu hanya akibat panca indera. Itu hanya Tuh, impian yang kelihatan karatnya ya Mas Bro. Wah, sini kalau dinaikin ambrol kayaknya ini. jiwalah orang yang terikat padanya. Oke Mas Bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out. Tertarik